Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Tecno Pova 4, produk terbaru dari Tecno yang dijual dengan harga 2,4 juta dan memiliki kapasitas memori yang besar 8/128 GB serta chipset gahar MediaTek Helio G99. Jadi cukup menarik pastinya. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan unboxing lengkap HP ini. Kira-kira bakal sebagus apa? Dari tampilan depan boxnya, di sini ada beberapa informasi dari HP ini, seperti kapasitas memori, logo NFC, dan selling point. Chipset Helio G99 Pro Gaming, layar 90Hz Ultra Smooth Display, dan baterai besar 6000 mAh. Lalu kalau kita lihat ke bagian belakang, di sini ada informasi spesifikasi lebih lengkap dan selling point, seperti yang ada di bagian depan. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box, di sini terdapat unit utama dari Tecno Pova 4. Ada juga softcase bening original Tecno, buku panduan singkat, kartu garansi, plus SIM tray ejector. Dan tidak lupa ada kartu perdana smartphone, adapter charger 18 watt, serta kabel charger yang sudah menggunakan port USB-C tentunya. Sama satu lagi yang bikin beda dari yang lain, di sini masih mendapatkan headset kabel, jadi lumayan banget pastinya. Dan inilah dia unit utama dari Tecno Pova 4. Untuk warna yang saya pegang saat ini adalah warna Crayolet Blue. Memiliki kombinasi warna yang unik dengan finishing doff. Di sini untuk desain bagian belakang sangat beda dari yang lain. Tidak bisa dibilang mewah tapi cukup unik, terutama perpaduan warnanya. Selain itu untuk bodinya juga terasa solid saat digenggam, walaupun dimensi bodinya tidak bisa dibilang compact. Lalu untuk bagian bawah di sini ada port charger Type-C, lubang mikrofon, jack audio 3,5 mm dan grill speaker utama. Untuk speaker yang kedua terletak di atas, jadi satu dengan speaker telepon. Geser ke bagian sebelah kanan ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Dan untuk bagian sebelah kiri di sini hanya ada slot SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus. Lalu untuk bagian depan atau layar di sini tidak kalah cakep karena HP ini sudah menggunakan konsep punch-hole display atau disebut oleh Tecno dot-in display, yang dimana poin ini jadi nilai lebih pastinya. Di saat merek lain masih menggunakan konsep water drop screen, Tecno Pova 4 sudah bisa kasih konsep punch-hole display untuk harga setara. Sedangkan untuk ukuran layarnya, HP ini dibekali dengan layar yang cukup jumbo 6,82 inch dengan resolusi SD+, 720x1640 pixel. Panel IPS LCD, refresh rate support hingga 90 Hz. Lalu untuk saturasi warnanya ternyata di sini sudah cukup bagus, walaupun hanya menggunakan resolusi SD+, terlihat jelas dan tajam. Memang bukan yang paling cakep di kelas harganya, tapi setidaknya sudah cukup nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Pindah ke bagian spesifikasi. Untuk harga 2,4 juta, HP ini dibekali dengan spesifikasi yang tidak main-main. Kapasitas memorinya besar, 8/128 GB, yang dimana kita masih dapat free memorinya sekitar 113 GB saat HP baru diaktifkan. Jadi sudah cukup longgar seharusnya. Lalu untuk chipset, HP ini dibekali dengan chipset yang gahar, MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz, yang berfabrikasi hanya 6 nanometer. Di sini untuk jenis chipset yang digunakan sudah cukup ngebut di kelas harganya, karena biasanya MediaTek Helio G99 digunakan HP kelas 3 jutaan, seperti Infinix Zero 20. Sedangkan Tecno Pova 4 hanya dijual dengan harga 2,4 juta. Di sini saya tes untuk Geekbench 5 bisa menghasilkan skor sampai 538 dan 1709 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk AnTuTu Benchmark, skor yang dihasilkan ada di angka 365 ribuan. Sudah cukup memuaskan pastinya, bahkan bisa dibilang skor yang dihasilkan paling tinggi di kelas harganya. Lalu kalau untuk urusan persensoran, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, bahkan untuk sensor NFC juga sudah ada. Dan untuk sensor gyroskop sudah menggunakan hardware gyro jika kita perbatukan dengan aplikasi sensor box. Sedangkan untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends. Dan settingan grafik yang dihasilkan bisa sampai high, dengan frame rate juga high. Untuk gameplaynya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay juga jarang saya temui, pokoknya mampu dilibas abis. Jadi untuk kesan pertama, performa dari Tecno Pova 4 ini sangat tidak mengecewakan menurut saya.
Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik dan cukup lancar. Dengan setting grafik ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Di sini yang saya suka, selain grafiknya bagus dan gameplaynya lancar, untuk sensor giroskop juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif karena sudah menggunakan hardware gyro. Jadi makin aman betah untuk main game berlama-lama. Untuk suhu dari HP-nya sendiri juga terpantau aman, tidak sampai panas, hanya di tingkatan hangat saja. Pokoknya untuk urusan performa kamu tidak usah khawatir, karena bisa dibilang HP ini punya chipset paling gahar untuk kelas harga di bawah 2,5 juta. Geser ke bagian baterai, Tecno Pova 4 dibekali dengan kapasitas baterai yang super jumbo 6000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging hingga 18 watt. Jadi bisa dipastikan untuk isi daya sampai full 100% butuh waktu tidak sebentar, lebih dari 2 jam. Tapi untuk pembahasan lebih detail tentang daya tahan baterai dan kecepatan chargingnya, next kita ulas di video review lengkapnya saja. Lanjut ke bagian sistem, Tecno Pova 4 berjalan di Android 12, basis iOS 12.0. Buat kamu yang belum tahu, operating sistemnya ini sama persis dengan XOS di HP Infinix. Mulai dari tampilan sampai fitur yang ditawarkan. Dimana untuk tampilan UI-nya tidak bisa dibilang simple, karena lumayan banyak kustomisasi. Tapi saya pribadi cukup suka, terlihat lebih kekinian dan anak muda banget. Pilihan tampilan seperti tema dan wallpaper juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Dan untuk fitur yang disediakan, kamu tidak usah khawatir, karena fitur yang ada di HP ini sudah cukup lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, smart panel, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan dua lensa, yaitu 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan lampu flash. Di sini untuk megapiksel kameranya menurut saya sih cukup standar, sama seperti para kompetitornya. Jadi seharusnya mampu untuk bersaing. Sedangkan kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan, ternyata di sini sudah lumayan banyak, hampir semua ada. Bahkan untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan ultra stabil video, baik kamera belakang maupun kamera depan. Lalu untuk hasil kameranya, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang lumayan bagus. Gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat. Tapi kalau untuk saturasi warna tergolong standar saja menurut saya, sedikit kurang fresh. Sedangkan untuk hasil kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Jadi untuk foto yang dihasilkan terlihat standar saja, mulai dari saturasi warna sampai tingkat ketajamannya. Tidak bisa dibilang bagus banget, tapi setidaknya masih cukup oke untuk kelas harganya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Tecno Pova 4. Untuk yang sebelah kiri ini contoh perekaman kamera depannya, dan yang di sebelah kanan contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Di sini untuk resolusi, HP ini bisa mentok sampai resolusi 2K atau 1080 di 30 frame per second. Sedangkan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Oh ya, untuk ultra stabil videonya ini saya nonaktifkan karena jika diaktifkan hasilnya kurang begitu maksimal. Tapi untuk pembahasan lebih lengkapnya next kita bahas di video reviewnya saja. Dan itulah tadi video unboxing serta review singkat tentang Tecno Pova 4. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 2,4 juta, jujur HP ini cukup mengejutkan. Karena banyak kelebihan yang ditawarkan dibandingkan para pesaingnya. Dari segi desain, layar sudah punch-hole display, refresh rate 90Hz. Dari segi spesifikasi, kapasitas RAM-nya besar, chipset gahar, performa lancar, sensor lengkap, dan baterainya super jumbo. Dari segi kamera, memiliki fitur yang lengkap, hampir semua ada. Jadi sangat menarik pastinya, karena untuk saat ini dengan harga di bawah 2,5 juta, hampir tidak ada merek lain yang menawarkan paket lengkap seperti ini. Pokoknya kalau kamu lagi cari HP gaming dengan budget minim, HP ini cukup menarik untuk dilirik. Dan untuk pembahasan lebih lengkap serta detail, next saya share di video reviewnya. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.